Membongkar dusta Said Iqbal soal demo puluhan ribu buruh saat COVID-19 ditulis oleh Manuel Mawengkang dari siwar.com. Yang terhormat Kapolri Idam Aziz, dari seorang rakyat jelata yang ingin keadaan PSBB ini cepat selesai karena ingin bekerja untuk mencari makan. Saya ingin melaporkan lewat surat terbuka ini bahwa saya sangat resah dengan rencana demonstrasi besar-besaran yang dirancang oleh Presiden KSPI Said Iqbal. Dalam rencana demonstrasi besar-besaran itu, dilibatkan puluhan ribu buruh dan ada yang klaim ratusan ribu buruh. Kita asumsikan saja angka tengahnya, yakni 50 ribu buruh yang akan melakukan demonstrasi di depan kantor DPR RI dan kantor Kemenko Perekonomian. Agenda demonstrasi tersebut adalah untuk menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan juga menuntut agar tidak ada PHK selama global pandemi COVID-19 di dunia ini. Dalam aksi ini nanti buruh akan tetap menjaga jarak peserta aksi, memakai masker dan membawa hand sanitizer. Tuntutan dalam aksi ini adalah tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, stop PHK dan liburkan buruh dengan upah penuh selama pandemi corona berlangsung. Dengan asumsi yang sama, maka kami minta aksi puluhan ribu buruh pada 30 April pun harus diizinkan dan tidak dihalang-halangi, ujar Said. Selain Said Iqbal, ada juga orang sok jagoan Andi Gani selaku Presiden KSPSI pun juga mengancam bahwa akan ada ratusan ribu buruh. Jika MPBI menggelar, pasti aksinya sangat besar, jumlah bisa mencapai ratusan ribu. Aksi ini terpaksa kami lakukan karena ada desakan yang sangat kuat dari anggota kami untuk segera menggelar unjuk rasa guna merespons sikap DPR dan pemerintah yang tetap melanjutkan pembahasan Omnibus Law. Sebagai wadah gerakan, kami di MPBI harus segera menyatakan sikap dan mengambil langkah tegas untuk memilih jalan aksi. Masih ada ruang waktu untuk berdialog 7 hari sebelum tanggal 30, tidak ada respon, ujar Presiden KSPSI Andi Gani. Said Iqbal berdalih bahwa mereka tetap menjaga jarak peserta aksi, memakai masker dan membawa hand sanitizer. Saya tidak percaya mereka akan melakukan social distancing. Bagaimana cara melakukan demonstrasi dengan jarak lowong radius 1,5 sampai 2 meter per orang di depan gedung DPR RI dan kantor Kemenko Perekonomian yang kelilingnya nggak sampai 500 meter itu? Kalau bicara demo di depan gedung DPR MPR RI, pasti hanya menggunakan satu sisi. Bermodalkan Google Maps, kita sudah bisa melihat adanya kejanggalan dari statement kepatuhan Said Iqbal terhadap social distancing, dasar pendusta. Dari gambar di atas, kita melihat bahwa yang bagian lebar adalah bagian depan. Jika kita melihat dari angka itu dan memberlakukan jaga jarak, pasti dengan lebar yang kira-kira 100 meter, hanya bisa 100 orang per baris. Lalu kalau anggap saja 25 ribu buruh ada di sana terbagi 2 dengan Kemenko Perekonomian, butuh 25 ribu banding 100 orang, yang adalah 250 soft yang berjajar ke belakang. Dengan demikian butuh 250 meter lagi ke belakang agar bisa menampung 25 ribu buruh di lokasi tersebut. Dan 250 meter ke belakang adalah hal yang mustahil. Sekarang mari kita lihat keadaan jalanan di depan gedung MPR DPR. Bagian depan gedung MPR DPR RI adalah jalan raya mengarah ke Slipi yang lebarnya hanya 10 meter. Kemudian di belakangnya lagi ada jalan bebas hambatan atau tol selebar 30 meter yang tidak boleh diisi manusia. Kemudian di seberang jalanan depan gedung DPR MPR yang mengarah ke Slipi, ada jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Cawang. Kesimpulannya secara teknis, mereka hanya bisa melakukan demo di depan jalan yang lebarnya hanya 10 meter. Jadi kalau mau dihitung, demo yang sesuai dengan aturan social distancing hanya bisa mengisi 10 orang per baris dikali dengan 25 orang ke belakang. Hanya 250 orang yang bisa. 100 kali lainnya lagi kemana? Kalau sampai nyempil-nyempil, itu Said Iqbal sudah harus dikasuskan. Karena potensi penularan COVID-19 akan menjadi sangat besar. Bayangkan jika di ujung atau di tengah ada satu buruh yang belum ketahuan positif COVID, lalu dropletsnya menyembur ke sebelahnya, dan sebelahnya koar-koar sampai muncrat-muncrat ke radius 1-2,5 meter di sekitarnya. Dalam waktu beberapa menit saja, sudah bisa dibayangkan penularannya seperti apa. Lalu mereka pulang kembali ke anak istri sebagai carrier, kompleksnya. Lalu hal ini bisa menyebabkan angka COVID-19 meningkat, bisa jadi jauh di atas Cina. Bahaya sekali bukan? Said Iqbal ini sembarangan bicara kalau dia bilang 50 ribu buruh akan datang dan mengikuti arahan social distancing. Dari sini saya sudah melihat kemustahilan yang ada. Pak Idam Aziz jangan hanya kasih beasiswa ke polisi yang menguburkan COVID-19. Justru Pak Idam Aziz harus ikut mencegah penularan COVID-19 dengan cara melarang demo.
Jangan ada polisi-polisi lain yang menguburkan jenazah COVID-19 karena tugas Bapak adalah memotong mata rantai COVID. Jangan reaktif, harus proaktif dan antisipatif Pak Idam. Said Iqbal sudah bicara, itu sudah jadi bukti baru. Setelah gedung MPR DPR, mari kita simak lokasi kedua, yakni gedung Kementerian Koordinator Perekonomian. Lebih sempit lagi bukan? Panjang dan lebarnya hanya 60 meter kali 60 meter. Makin bingung saya sama Said Iqbal. Lebih bingung lagi sama Pak Idam Aziz. Orang ini sudah berpotensi menjadi penerus Abbas dalam menularkan COVID-19 antar buruh. Keselamatan nyawa mereka diabaikan demi entah apa itu. Ayo Pak Idam, geraklah.